Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariati Sukmayu. Saya dari kelas 12 IPS 1. Saya di sini akan mengulas kembali tentang novel yang berjudul Hujan yang dikarang oleh Terelie. Dan novel ini termasuk fiksi karena sifatnya hayal atau tidak nyata. Novel Hujan ini memiliki dua tokoh utama, yakni Lail dan Esok. Tokoh pendamping lainnya ada Maryam, sahabat Lail, wali kota dan istrinya atau orang tua angkat Esok, Claudia, saudara angkat Esok, Elijah, para medis, ibu Esok, ibu Lail, dan ibu penjaga asrama. Di dalam novel ini berbagai macam tema. Yang pertama ada tentang persahabatan, tentang cinta, tentang melupakan, tentang perpisahan, dan tentang hujan. Novel ini berlatar bumi pada tahun 2050, berawal dari kisah seorang gadis yang bernama Lail yang mendatangi sebuah pusat terapi saraf untuk menghilangkan semua kenangan pahit dalam hidupnya yang menggunakan teknologi canggih pada masa itu. Terapi dimulai dengan memindai peta seluruh saraf otak Lail dengan ditemani oleh fasilitator bernama Elijah. Lail harus menjawab semua pertanyaan Elijah. Terapi dilakukan di ruangan 4x4 meter kubik yang didesain terlihat sederhana. Lail adalah seorang remaja yang berusia 13 tahun. Lail kehilangan kedua orang tuanya pada saat terjadinya gempa bumi yang dahsyat. Beruntunglah ada anak seorang laki-laki yang berusia 2 tahun lebih muda darinya, bernama Esok, yang menyelamatkannya. Esok kehilangan 4 saudara kandungnya dan menyisakan ibunya yang mengalami kelumpuhan akibat gempa bumi. Kisah Esok dan Lail pun bermula setelah terjadi bencana. Mereka harus tinggal di pengungsian hingga kota bisa kembali pulih. Kota itu merupakan kota yang sangat maju dengan perkembangan teknologi canggih yang tersedia di kota itu, baik sebelum terjadinya gempa maupun setelahnya. Pada saat itu, kota kembali pulih dan pengungsian resmi ditutup. Esok dan Lail harus berpisah karena Esok diadopsi dengan wali kota, sedangkan Lail tinggal di panti sosial. Perpisahan inilah yang menggambarkan dua anak yang terpisah, tetapi di masing-masing tempat mereka menjalani kehidupan dan mengejar mimpi-mimpinya. Di panti sosial, Lail bertemu dengan Maryam, yang merupakan teman satu kamarnya. Hingga suatu hari mereka bersahabat. Maryam adalah sosok remaja yang memiliki humor, berjiwa sosial, dan teguh dalam mewujudkan impiannya. Persahabatan mereka digambarkan baik suka maupun duka. Mereka tidak harus sekolah, tetapi juga harus melaksanakan tugas-tugas mereka di panti sosial dan berhadapan ibu panti yang bernama Ibu Suri yang terkenal tegas dan ketus terhadap anak-anak panti. Di panti inilah Lail dan Maryam mengejar cita-citanya hingga mereka beranjak dewasa. Pada suatu hari, Esok membawa Lail mengunjungi stadion. Kemudian dia menyampaikan bahwa 1 minggu lagi akan diluncurkan kapal raksasa dan hanya 10.000 orang yang terpilih secara acak untuk menumpangi kapal raksasa tersebut. Esok mendapatkan 2 tiket. Wali kota meminta Lail untuk membujuk Esok agar memberikan salah satu tiketnya untuk diberikan kepada anaknya yang bernama Claudia. Hingga pada jadwal keberangkatan, Lail mendengar informasi dari istri wali kota bahwa salah satu tiket dari Esok diberikan kepada Claudia. Lail beranggapan bahwa Esok akan pergi bersama Claudia. Lail merasa hatinya seperti dicabik-cabik. Akan tetapi sebenarnya Claudia tidak pergi bersama Esok, melainkan bersama ibunya Esok. Lail langsung memutuskan untuk menghapus ingatannya tentang Esok. Maryam panik dan langsung menyusul Lail untuk menghentikan perbuatannya. Akan tetapi sudah terlambat.
Lail sudah melakukan terapinya. Elijah menjelaskan sekali lagi kepada Lail bahwa melupakan bukan jadi masalahnya, tetapi menerimanya. Akhirnya, Lail selesai melakukan terapi tersebut. Ternyata ingatan Lail dengan Esok dan Maryam tidak ikut terhapus, melainkan menjadi benang biru yang menunjukkan kenangan yang menyenangkan. Dan kenangan itu dipeluk erat-erat oleh Lail ketika terakhir terapinya. 1 bulan kemudian, Esok dan Lail menikah di tengah teriknya matahari, dan Esok berjanji tidak akan meninggalkan Lail lagi. Terakhir yang dapat saya ambil dari cerita novel Hujan yaitu jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan sebelum semuanya jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.